Malam Indonesia, kalau tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Roke. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan selamat kita dan selamat ini. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus selamat. Biarlah Tuhan, biarlah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 4 saya yang ke-6 dia sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada orang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Haleluya. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus. Karena di bawah kolongannya tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya bisa diselamatkan. Haleluya. Dan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binatang. Saya saudara yang percaya kepada yang memperoleh kita. Haleluya. Haleluya. Dan orang yang percaya akan dikenalkan dengan yang mengaku dengan mereka akan diselamatkan. Percaya Roma 10 ayat 9. Selamat Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam bagi kita. Semua Tuhan kita kembalikan malam ini dan semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami selalu menikmati jawaban doa yang kau berikan dalam Amin. Saya akan membaca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 sampai 15. Jadi saya tidak baca ayat 15. Demikian firman Allah. Inilah perintah yang yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahnya. Tetap supaya apa yang kau minta kepada Bapa dalam namaku diberikan kepada. Haleluya. Dan saya mengambil dulu dari sini. Ya. Doa dijawab Tuhan. Doa dijawab Tuhan dari karena yang pertama kita melakukan firman Allah dengan ayat yang ke-12 paling mengasihi. Ya. Jadi kalau kita katakan kalau kita melakukan firman Allah, taat pada firman Allah, itu berarti Tuhan akan siap menjawab doa kita. Saling mengasihi itu sebabnya kita perlu mengasihi dengan tulus, dengan sepenuh hati dalam apalagi kepada keluarga kita dan pada apalagi saudara kandung sebenarnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Tapi oleh karena situasi zaman kadang-kala satu dengan yang lain ya tidak lagi memperhatikan karena kerasnya haleluya. Ya, tapi Alkitab mengatakan untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih itu, bukan dengan kasih kita. Kalau kasih kita tawar, kalau kasih kita itu untung rugi, kalau kasih kita itu munafik. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh, kita akan mengasihi sama kita. Karena standar mengasihi itu adalah sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Dan itu juga yang kita lakukan. Yang kedua kata firman Allah adalah taat melakukan perintah. Kemarin tadi pagi saya mengatakan perintah Tuhan perlu melakukan perintah itu ketika Tuhan untuk berdoa membaca firman Allah dan mengasihi saudara yang kita kasih dan lain sebagainya. Dan itu harus dilakukan dengan ketaatan. Bukan hari ini ya, dan waktu ada masalah, kalau kita tidak mengasihi, kalau tidak taat,
juga dalam segala hal kita belajar taat kepada firman Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan. Mudah tentu tidak. Kita yakin dan percaya ada kekuatan firman, ada kekuatan Roh Kudus, ada kekuatan Yesus, ada kekuatan Bapa yang akan memampukan kita melakukan. Bagaimana mungkin Anda bisa menolong orang yang Anda benci? Tidak akan. Saya waktu di Jarak saya melihat orang yang menjahit. Lalu kemudian satu kali dia datang ke dia minta karena mau lebaran pada waktu itu. Dan saya mengatakan karena masih ada baju baru yang diberkati, dan saya katakan kami saya kasih uang, kasih perak untuk dia bisa menikmati lebaran. Dan saya setelah pergi, istri saya katakan kepada tiga orang yang mengambil ini, dia bilang, kalau saya tahu saya kasih, saya bilang tidak boleh, kita harus tetap mengasihi dan melakukan cinta. Yang kedua, rela berkorban. Nah, ini rela berkorban ini sangat sulit. Ya. Suami istri aja kadang-kala sangat sulit rela berkorban. Anak-anak rela berkorban pun sulit. Apalagi mengiringi. Tapi mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus rela berkorban. Sama seperti itu. Bahkan Yesus sudah mati di kayu salib untuk membenarkan kita dari segala pelanggaran-pelanggaran kita. Untuk menyucikan kita. Itu sebabnya darahnya tercurah di Kalvari. Untuk kita terbebas dari hukuman dosa. Lalu kita tidak mau berkorban. Itu berkorban kepada Tuhan, berkorban kepada pekerjaan Tuhan, berkorban kepada keluarga. Sudah saatnya kita melihat kehidupan ini jauh lebih nyata supaya kita tidak bersandiwara. Kalau kita aktif melihat YouTube hari-hari ini, ya mungkin kalau kita buka bab pasti ada Mas Dedi, ya Gubernur Jawa Barat. Ada banyak perbuatan-perbuatan kaki yang dia berbuat di tengah-tengah masyarakat Jawa Barat, dan itu membuat iri anak bangsa yang tidak ada di Jawa Barat. Kenapa? Ada pro dan kontra. Orang yang melanggar dia tidak. Tapi orang yang papa dia tolong, orang yang miskin dia tolong. Jadi sebabnya kalau kita mau belajar hukum kasih pada Yesus, tapi dalam dunia nyata, itu saya mau katakan, tiru itu. Mari kita tiru itu umat diri. Yang rela membuat rumah putih hanya untuk menolong orang. Yang mencari orang-orang yang selalu, ya kadang-kadang kita saya saja sendiri cukup mengagumi semoga doa kita kepada Tuhan dia diberi kekuatan kesehatan untuk menularkan, saya kira menularkan virus baik yang dia miliki di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Maroko, dari Myanmar sampai Sulawesi, dan hujan yang sudah berhak. Dan kemudian firman Allah katakan yang terakhir, pergi dan menghasilkan buah. Supaya apa? Doa kita dijawab. Kalau kita mengasihi Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan, rela berkorban, pergi menjadi saksi bagi Kristus dan berbuah, bukan hanya buah tentang jiwa-jiwa, tapi juga berbuah tentang pertobatan kita. Buah-buah Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Buah-buah kasih ada dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berbuah dan bergerak ke tangan, buah yang kita itu ada dalam diri kita, yaitu buah-buah Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang terbaik bagi dunia ini. Tapi kita harus pergi
memberitakan kasih ini. Dan biarlah ada banyak tantangan mungkin yang kita hadapi ketika kita menghadapi melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Yakinlah bahwa Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan semoga kita ketika kita berdoa, kita mengingat hal-hal ini. Supaya apa? Apakah aku mengasihi? Apakah aku taat pada perintah Tuhan? Apakah aku rela berkorban? Apakah aku pergi dan menghasilkan buah kehidupan, buah yang tetap itu ketika kita berada dalam Tuhan adalah buah kehidupan. Dan biarkanlah itu berada, karena tiga ke atas adalah kualitas hidup kita, hati kita. Tiga di tengah itu adalah di mana kita menunjukkan kualitas hubungan kita dengan baik, dan tiga ke bawah menunjukkan dengan diri kita dan di dalam kehidupan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab. Jadi sesuatu yang sangat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati kasih dan kuasa-Mu dan menikmati doa-doa yang dijawab dalam nama Tuhan. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit. Kalau engkau sakit, arahkan tangan kepada Tuhan kita berdoa. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang kau derita, percayalah bahwa Tuhan mampu menolong kami. Engkau sakit. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit keluar, dan oleh biru Yesus, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan oleh biru dari Tuhan Yesus engkau sembuh. Yesuslah yang menyembuhkan. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah apapun, arahkan tangan kepada Tuhan kita. Mari Tuhan, oleh mereka yang hidup dalam masalah mereka ini, Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, dan dalam nama Tuhan Yesus dalam masalah yang mereka miliki, selesaikan, berikan jawaban dalam laku akan mencukupi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan selamat malam. Dan kalau kita mau berdoa, atau kita mau ikhlas, berdoa membaca firman Allah, katakan satu dua ayat, dan semoga Tuhan bersama dengan kita. Dan Tuhan memberkati. Mantap, mantap, mantap.